Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak An Ansori, Eskom MM selaku dosen mata kuliah pengantar e-commerce. Perkenalkan, nama saya Deli Saitudina, NIM 2214100035. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas UTS pengantar e-commerce. Nah, yang pertama, persamaan dan perbedaan Tokopedia, OLX, Lazada, dan TikTok. Nah, persamaan antara Tokopedia, OLX, Lazada, dan TikTok adalah bahwa semuanya merupakan platform digital yang beroperasi di ranah online. Namun, perbedaan itu mencakup Tokopedia dan Lazada menyediakan platform untuk penjual dan pembeli dengan model bisnis e-commerce, sedangkan OLX berfokus pada jual beli barang bekas tanpa intervensi langsung dalam transaksi, dan TikTok menyediakan platform hiburan berbasis video. Nah, pendapatannya mungkin berasal dari iklan dan kolaborasi. Selanjutnya, ke pertanyaan kedua, tahapan bisnis online untuk kesuksesan. Tahap pertama itu kita harus memahami pasar, yaitu kita mengidentifikasi target pasar dan pelajari kebutuhan serta perilaku konsumen. Tahap kedua yaitu penetapan tujuan bisnis yang jelas seperti pendapatan yang ingin dicapai. Tahap selanjutnya ada pemilihan platform. Pilihlah platform yang sesuai dengan jenis produk atau layanan yang ditawarkan. Tahap selanjutnya ada pembuatan situs atau web shop, yaitu kita membuat situs web atau toko online yang mudah dinavigasi dan menarik. Tahap selanjutnya ada optimasi SEO, kita meningkatkan visibilitas online melalui strategi SEO yang efektif. Tahap selanjutnya ada pemasaran digital, itu gunakan pemasaran digital seperti iklan online dan media sosial untuk mempromosikan bisnis Anda. Tahap selanjutnya ada pengelolaan persediaan, kita harus memastikan pengelolaan dan stok pengiriman berjalan lancar untuk memenuhi permintaan pelanggan. Nah, tahap selanjutnya ada pelayanan pelanggan, kita harus memastikan pengelolaan stok dan pengiriman berjalan lancar untuk memenuhi permintaan pelanggan. Tahap selanjutnya ada analisis data. Kita harus pantau kinerja bisnis menggunakan analisis data untuk menyesuaikan strategi kita. Tahap selanjutnya ada inovasi produk atau layanan. Kita harus tetap berinovasi untuk tetap relevan di pasar dan memenuhi perubahan kebutuhan pelanggan. Tahap selanjutnya ada umpan balik pelanggan. Kita mendapatkan umpan balik pelanggan dan gunakan untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan. Nah, tahap selanjutnya ada ekspansi dan diversifikasi setelah sukses. Kita mempertimbangkan ekspansi pasar atau diversifikasi produk untuk meningkatkan pendapatan. Selanjutnya pertanyaan ketiga, strategi bisnis toko online. Nah, kita ada pertama, pemasaran digital, gunakan SEO iklan online dan media sosial. Selanjutnya ada pengelolaan persediaan, yaitu kita memantau dan kelola stok secara efisien. Nah, selanjutnya ada pengalaman pelanggan, yaitu kita berfokus pada pengalaman belanja yang baik. Nah, selanjutnya ada harga yang kompetitif. Tentukan harga yang bersaing dengan nilai produk atau jasa. Selanjutnya ada kemitraan dan kolaborasi. Kita harus menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan jangkauan. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 4, filosofi bisnis pada UKM. Yang pertama ada inovasi. UKM cenderung menerapkan inovasi dalam produk atau layanan. Yang kedua ada pelayanan pelanggan, yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan responsif. Yang ketiga ada ketahanan, mampu beradaptasi dengan perubahan pasar. Yang keempat ada ketulusan dan integritas. Kita harus bertindak dengan integritas dan transparansi. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan nomor 5, jenis-jenis transaksi pembayaran e-commerce. Yang pertama ada kartu kredit atau debit, yaitu pembayaran elektronik melalui kartu kredit atau debit. Yang kedua ada transfer bank, yaitu transfer uang langsung dari rekening bank. Yang ketiga ada e-wallet, itu menggunakan dompet digital seperti PayPal, GoPay, atau OVO. Nah, yang keempat ada pembayaran pintar, itu menggunakan kode QR atau NFC. Nah, yang kelima, pembayaran tunai atau COD, yaitu kita pembayaran dilakukan saat barang diterima. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 yang disediakan gambar payment gateway. Nah, dari gambar tersebut, proses pembayaran dimulai dengan pelanggan atau customer yang melakukan order melalui situs web merchant, yaitu pedagang. Selanjutnya, informasi pembeli tersebut dikirim ke payment gateway yang bertindak sebagai perantara antara pedagang dan bank. Nah, payment gateway kemudian mengerahkan informasi ke bank untuk memproses pembayaran atau mentransfer. Setelah itu, bank memberikan respon yang kemudian diteruskan kembali melalui payment gateway kepada pedagang. Nah, merchant web atau pedagang web yang juga menerima respon terkait proses pembayaran. Setelah transaksi selesai, ada proses settle di mana bank dan pedagang menyelesaikan transaksi tersebut. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 7.
Nah, secara keseluruhan, dari gambar tersebut mencerminkan alur proses pembayaran elektronik dari pelanggan hingga penyelesaian transaksi antara pedagang dan bank melalui payment gateway terhadap serangan cyber dan ancaman keamanan lainnya. Faktor yang kedua ada interoperabilitas, berhasil jika perangkat IoT dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat lain dengan mudah. Gagal jika kesulitan dalam mencapai interoperabilitas dapat menghambat efisiensi dan fungsionalitas sistem secara keseluruhan. Faktor yang ketiga ada ketersediaan teknologi, berhasil bila teknologi yang diperlukan untuk implementasi IoT sudah tersedia dan mapan. Kegagalan jika infrastruktur atau teknologi yang dibutuhkan masih kurang matang atau implementasi yang mungkin tidak optimal. Faktor yang keempat ada kesadaran penggunaan, yaitu berhasil dengan adanya edukasi dan kesadaran penggunaan terkait keuntungan dan cara penggunaan solusi IoT. Kegagalan jika pengguna tidak memahami atau enggan mengadopsi solusi IoT atau implementasi dapat gagal. Nah, faktor yang kelima ada regulasi dan kebijakan. Nah, berhasil jika penerapan IoT memenuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku. Kegagalan jika kegagalan untuk mematuhi aturan dapat mengakibatkan sanksi hukum dan dampak negatif lainnya. Faktor yang keenam ada biaya. Berhasil jika biaya implementasi dan pemeliharaan sesuai dengan manfaat yang diberikan. Nah, kegagalan jika biaya yang tinggi atau tidak sebanding dengan keuntungan dapat membuat implementasi dianggap gagal. Nah, yang ketujuh ada skalabilitas, yaitu berhasil jika solusi dapat dengan mudah diperluas dan diintegrasikan dengan pertumbuhan kebutuhan. Kegagalan jika kurangnya skabilitas dapat menjadi hambatan untuk pertumbuhan dan perkembangan sistem. Nah, faktor yang keempat adalah dampak lingkungan. Berhasil jika implementasi IoT dijalankan dengan tanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Kegagalan jika dampak negatif terhadap lingkungan tidak dikelola dengan baik. Lanjut ke pertanyaan nomor 8, pengaruh IoT terhadap pekerjaan. Ya, IoT dapat berpengaruh terhadap hilangnya pekerjaan. Nah, kelebihannya itu otomatisasi dan efisiensi meningkatkan produktivitas. Kekurangannya itu pekerjaan yang sederhana dan rutin dapat tergantikan, memerlukan adaptasi pekerjaan baru. Selanjutnya ke pertanyaan nomor 9. Kelebihan dan kekurangan sistem e-payment di e-commerce. Nah, kelebihannya itu efisiensi transaksi, yaitu pembayaran dapat diproses secara instan, meningkatkan efisiensi proses pembelian. Kemudian ada kemudahan penggunaan, yaitu mudah digunakan oleh konsumen dengan beberapa klik meningkatkan pengalaman penggunaan. Selanjutnya ada pelacakan transaksi, kemampuan untuk melacak riwayat transaksi secara elektronik, yaitu memudahkan rekonsiliasi dan pelaporan. Selanjutnya ada keamanan, sistem keamanan tinggi dapat melibatkan enskripsi dan otentika ganda, melindungi data pembayaran pelanggan. Nah, itu ada fleksibilitas, pembayaran dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, meningkatkan fleksibilitas bagi pelanggan. Untuk kekurangannya yaitu ada resiko keamanan, potensi resiko keamanan seperti peretasan dan pencurian data pembayaran. Lalu ada keterbatasan akses, beberapa pengguna mungkin tidak memiliki akses ke sistem pembayaran elektronik, terutama di daerah dengan konektivitas internet yang lemah. Nah, selanjutnya ada biaya transaksi. Beberapa penyediaan e-payment menerapkan biaya transaksi tambahan yang dapat menjadikan beban bagi bisnis kecil. Lanjut ke pertanyaan nomor 10, manfaat, pengembangan, dan implementasi Internet of Things atau IoT. Nah, yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional. Nah, memungkinkan otomatisasi proses operasional, yaitu mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Kedua, ada pemantauan real time, yaitu sensor dan perangkat IoT memungkinkan pemantauan real time dari berbagai parameter, memungkinkan tindakan segera terhadap perubahan kondisi. Yang ketiga, ada optimasi penggunaan sumber daya, yaitu penggunaan sumber daya seperti energi dan air dapat dioptimalkan dengan bantuan IoT, menghasilkan efisiensi dan penghematan biaya. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas dengan otomatisasi dan konektivitas yang ditingkatkan. Produktivitas karyawan dan proses bisnis dapat meningkat. Nah, yang kelima ada pengalaman penggunaan yang ditingkatkan.
IoT dapat meningkatkan pengalaman penggunaan melalui personalisasi berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai perangkat. Nah, yang keenam ada inovasi produk dan layanan, yaitu IoT memungkinkan pengembangan produk dan layanan baru dengan integrisasi teknologi cerdas. Yang ketujuh ada efisiensi energi. Di sektor energi, IoT dapat membantu dalam manajemen distribusi dan pemantauan konsumsi, mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.